Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Sulam Taufik, channel yang akan membahas tentang kajian-kajian Islam dan sejarah peradaban Islam. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan terima kasih kepada yang sudah mengklik video ini dan menonton. Jangan lupa sampai selesai ya nontonnya. Dan kita masih berada di momen puasa, momen bulan suci Ramadan. Saya akan menjelaskan kembali tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, yaitu saya akan menjelaskan tentang adabus syiyami, yaitu tata krama adab-adab sedang berpuasa di waktu bulan Ramadan. Nah, untuk penjelasan kali ini tentang adabus syiyami, saya akan membawa referensi dari kitab Risalatus Syiyam, yang dimana kitab Risalatus Syiyam ini dikarang oleh ulama Nusantara, oleh orang Indonesia, yaitu oleh Kiai Haji Ahmad Abdullah Al-Kondali, yaitu Kiai Haji Ahmad Abdullah dari Kendal, dan beliau juga pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah Kendal. Dan alhamdulillah saya bisa membawakan referensi dari kitab Risalatus Syiyam. Baik, penjelasan ini kita akan ulas di segmen di sela-sela ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus syiyami, ini adalah tata krama dalam berpuasa. Wahya al-umuru allati yustahabbu lis-shaimi ayyatiya biha bisaumihi. Bahwasanya tata krama di dalam berpuasa itu sangat banyak sekali, di mana tata krama atau adabus syiyam ini apabila kita laksanakan di dalam berpuasa kita, ini hukumnya sunnah. Wahia kasiratun, dan tata krama dalam berpuasa itu sangat banyak sekali. Nujizuha fi mayali, dari sekian banyak adabus syiyam, tata krama dalam berpuasa itu musannif akan meringkasnya, merangkumnya dalam pembahasan berikut. Dan yang pertama yaitu as-sahuru, yaitu sahur. Nah, bahwasanya sahur di dalam berpuasa itu di waktu malam itu hukumnya sunnah, termasuk adabus syiyami. Ada sahur, ada sahar. Kalau sahar itu waktu sahur, kalau sahur itu aktivitas dalam waktu sahur, yaitu makan dan minum. Wa istahabu liman yuridu asyama ayyatasahharu, disunatkan untuk orang yang bermaksud untuk berpuasa, yaitu sahur di malam hari. 5 fis sahur minal barakati wal isti'anah, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan dan isti'anah, yaitu pertolongan. Pertolongan untuk siapa? Ala siyamin nahari, yaitu pertolongan untuk orang yang berpuasa di waktu siang. Jadi bahwasanya sahur itu ada dua keutamaan. Yang pertama, kita akan mendapat keberkahan daripada sahur itu. Yang kedua, kita akan mendapat pertolongan di siang hari apabila kita sahur di waktu malam. Ya iyalah, kalau kita tidak sahur, pasti siangnya kita akan lemah, akan lesu kalau tidak sahur. Maka dengan bersahur, kita akan mendapatkan pertolongan, punya tenaga yang cukup untuk berpuasa sampai petang, sampai maghrib, seperti itu. Dan intinya terdapat keberkahan di dalam sahur itu. Sebagaimana keutamaan ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu yang berbunyi, qala sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakatan, bahwasanya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Maka yang malas, yang mager sahur, dari mulai sekarang kalian silakan bersahur gitu. Kenapa? Karena di sana terdapat keberkahan, seperti itu. Wa waqtuhu baina nisfil laili wa tulu'il fajri, dan waktu sahur itu dilaksanakan antara tengah malam sampai terbitnya fajar. Jadi di antara tengah malam sampai terbitnya fajar, nah itulah waktu sahur. Disunnahkan kita makan minum untuk berniat sahur
supaya kita punya tenaga untuk berpuasa di siang hari. Nah, itulah waktu sahur. Seperti itu. Wa annahu yahsulu bikasir ma'kuli wa qulidihi, dan bersahur itu sunnah hukumnya meskipun kita makannya sedikit apalagi banyak, seperti itu. Jadi tidak ada masalah gitu. Kita bersahur apakah sedikit mau banyak, tetap kita mendapatkan keberkahan dalam bersahur gitu. Jadi ya meskipun sedikit kita akan mendapatkan keberkahan saking sunnahnya bersahur seperti itu. Apalagi sampai kita cukup makannya. Ya kalau kitanya sedang lagi tidak mood, meskipun sedikit aja gak apa-apa seperti itu. Walau bijur atimain, meskipun dengan seteguk air gelas. Nah di sini disebutkan gitu. Jadi meskipun seteguk air gelas ya gak apa-apa gitu. Silahkan sahur gitu. Dia tidak boleh sampai tidak gitu. Bangun sahur lihat keluarga lagi pada makan, kita malah tidur lagi. Nah tidak boleh seperti itu. Sahurlah. Fal uklu qabla nisfil lail laisa bisahurin. Maka apabila kita makan sebelum tengah malam, maka itu tidak disebut sahur. Fala yahsulu bihi as-sunnah. Maka kita tidak mendapatkan sunnah bersahur. Jadi apabila teman-teman di sini bersahur tapi sebelum tengah malam, jam 10, jam 9, maka itu tidak disebut dengan sahur, tidak mendapatkan sunnahnya gitu. Nah itu adalah adab yang pertama dalam puasa, kita itu disunnahkan untuk bersahur. Yang kedua adalah ta'khirus sahuri wa ta'jilul fitri. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur dan mengsegerakan untuk berbuka puasa. Ini juga sunnah hukumnya seperti itu. Jadi sahur itu jangan awal tengah malam gitu, jam 12, jam 1, jam 2 itu gak baik gitu. Maka lebih baik diakhirkan gitu. Ya kalau kita adzan subuhnya 4:30, berarti sahurnya 3:30 atau jam 4 seperti itu. Jadi jangan jam 2, jam 1, nah nggak boleh seperti itu, tapi diakhirkan sebelum fajar seperti itu. Dan ta'jilul fitri, harus mensegerakan buka. Ya begitu adzan maghrib atau sesudah masuk maghrib, maka kita mensegerakan buka. Apa saja yang ada di depan kita, mau air, mau kurma dan sebagainya, segerakan buka, jangan dileha-lehakan gitu. Nanti bukanya 5:30, gak boleh seperti itu. Nah itu yang kedua, yaitu mengakhirkan sahur dan mensegerakan buka seperti itu. Yang ketiga adalah taftirus shaim, yaitu memberi buka kepada orang yang sedang berpuasa. Nah di sini disebutkan wa yustahabul lis-shaimi wa ghairihi ayyuftira as-shaima. Disunnahkan kepada orang yang berpuasa dan yang tidak berpuasa, yaitu memberi buka, memberikan buka takjil atau makanan as-shaima kepada orang yang sedang berpuasa. Nah itu hukumnya sunnah. Karena ada keutamaan orang yang memberi buka kepada orang yang sedang berpuasa. Sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan memberi buka kepada orang yang berpuasa, yaitu man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa. Jadi apabila kita memberikan makanan untuk orang yang berbuka, apalagi kepada fakir miskin untuk berbuka, maka kita yang memberikan makanan itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa kurang sedikit pun. Nah, itu keutamaan memberi buka kepada orang yang berpuasa. Yang keempat, pasunatan atau tata krama dalam berpuasa itu adalah iksarus shadaqah wa tilawatul Quran wa mudarasatuhu, yaitu banyak bersedekah dan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran. Nah di sini disebutkan ada tilawatil Quran, ada mudarasatul Quran, ada tilawah Quran, ada tadarus Quran. Beda ya. Kalau kita hanya membaca Al-Quran itu namanya tilawah Quran. Kalau namanya tadarusul Quran, kita sambil mempelajari Al-Quran. Nah itu disunnahkan tata krama untuk kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Wal i'tikafu fil masjid, dan kita disunahkan untuk beriktikaf di mana? Di masjid.
masjid gitu. La siyaman fil asyri al akhiri min Ramadana, apalagi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu. Jadi sunnah yang keempat itu adalah kita harus sedekah, baca Quran, tadarrusul Quran, mempelajari Al-Quran, yaitu dan i'tikaf di masjid, apalagi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu disunahkan pisan, disunahkan banget. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ini dari Siti Aisyah bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyara al-awakhir min Ramadana hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla. Nabi Muhammad SAW suka melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dari mulai malam 21 Ramadan, nah kita disunahkan untuk beriktikaf karena kita senantiasa ingin mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, ya meskipun malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu pada tanggal berapa itu Lailatul Qadar, tetapi Rasulullah SAW memberikan contoh, yaitu iktikaf 10 hari sebelum bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala iktikaf dan pahala di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kelima, sunatan dalam berpuasa itu atau adab-adab dan tata krama dalam berpuasa itu adalah hifdzul lisan, yaitu menjaga lisan kita dari apa? Kasatmi, yaitu dari mencela, membentak, wal kibbi, yaitu dari berbohong, wal gibati, wan nahwi dalika, dari gibah dan dari yang lainnya. Nah, jadi itu harus dijaga mulut kita, pembicaraan kita dari hal yang tidak baik, gitu. Qaula zur, gitu. Tidak boleh berkata-kata yang kotor, itu tidak baik seperti itu. Di bulan puasa kita harus puasa dari segalanya. Jangan hanya puasa kita dari lapar, puasa dari nafsu, puasa dari gibah, membicarakan orang lain. Di bulan puasa stop dulu. Kenapa? Karena itu akan merusak pahala kita, akan merusak keutamaan kita dalam berpuasa. Kita simpulkan bahwa ada busiam atau pasunatan dalam berpuasa itu yang pertama sahur, yang kedua adalah mengakhirkan sahur dan mensegerakan buka, yang ketiga adalah memberi buka kepada orang yang berpuasa, yang keempat adalah sedekah, tilawatil Quran, tadarusul Quran, i'tikaf di masjid. Yang kelima adalah hifdzul lisan, yaitu menjaga lisan kita dari kata-kata yang tidak baik, dari membentak, mencela, gibah, bohong, dan yang lainnya, namimah dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu tentang adabus siam. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengamalkan, mengaplikasikan di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita diberikan keutamaan pahala di bulan puasa. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.